Sidang militer lanjutan dari kasus penembakan 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin menghadirkan 14 saksi dari anggota Polri. Seorang jemaah haji asal Pagar Alam Sumsel yang dilaporkan hilang belum ditemukan. Sumsel United latihan perdana diikuti 14 pemain. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, sebanyak 14 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin di Pengadilan Militer 104 Palembang. Sidang kali ini mengungkap kronologi penggerebekan arena judi Sabung Ayam yang berakhir dengan baku tembak. Sebanyak 14 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 23 Juni 2025. Para saksi merupakan anggota Polri yang terlibat dalam penggerebekan arena Sabung Ayam yang diduga dikelola 2 anggota TNI, Kopda B dan Peltu YHL. Dalam sidang, saksi membeberkan kronologi kejadian, mulai dari apel pagi di Mapolsek Negara Batin hingga penggerebekan yang berujung baku tembak. Saat petugas baru tiba di lokasi, terdengar tembakan yang mengarah ke mobil Kapolsek Negara Batin. Aksi saling balas tembakan pun tak terhindarkan. Selain anggota kepolisian, salah satu saksi merupakan personil Brimob yang diduga ikut bermain judi saat penggerebekan berlangsung. Penggerebekan sendiri dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolsek Waikanan yang diterbitkan pada 17 Maret 2025. Sementara itu, pihak kuasa hukum keluarga korban menyampaikan kekecewaan terhadap majelis hakim yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi keterangan saksi. Mereka kan menyampaikan sesuai fakta ya. Mereka yang tahu di lokasi itu bukan kita ataupun hakim gitu. Tapi kan hakim seolah-olah menyalahkan dan tidak percaya atas keterangan mereka. Ini menurut kami ya gitu. Jadi sepertinya hakim di luar konteks persidangan ini gitu. Apa yang harusnya ditanyakan oleh hakim itu kan bagaimana cara dia melakukan penembakan atau di sana ada siapa saja. Tapi kan ini lebih kepada SOP dari kepolisian saat akan melakukan penggerebekan. Menurut kami itu boleh saja ditanyakan, tetapi harusnya tidak sampai sedetail itu. Karena konteksnya adalah ini ada perbuatan dari pelaku atau terdakwa yang melakukan pembunuhan, penembakan secara membabi buta. Seharusnya hakim fokus kepada pertanyaan itu. Ini kita tidak puas sih, jujur ya, kita tidak puas dengan pertanyaan hakim gitu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 1 unit rumah 2 lantai milik seorang guru sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan hangus dilalap api diduga akibat arus pendek listrik. Saat kejadian, pemilik rumah tengah menjalankan sholat dan berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai milik guru sekolah dasar di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Senin 23 Juni 2025. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Dalam video yang direkam warga, kobaran api tampak membumbung disertai asap hitam dari atap rumah. Warga yang panik berteriak memanggil pemilik rumah agar segera keluar. Saat itu pemilik sedang menunaikan sholat duha. Mendengar teriakan, ia langsung menyelamatkan diri sebelum api membesar. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tidak berhasil. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Peristiwa terbakar yang terjadi ketika tuan rumah sedang melaksanakan sholat duha ya, di lantai bawah. Namun ketika tuan rumah melakukan sholat duha, tetangga kiri kanan berteriak api. Baru korban melihat ke atas dan telah terbakar. Salah satu rumah di kamar rumah korban. Ada korban ya, Bang? Di Semarang tidak ada korban jiwa dalam perkara ini. Diduga sementara arus pendek.
Akibat kejadian ini, sebagian besar rumah hangus terbakar. Pemilik rumah hanya bisa pasrah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku pencurian motor yang beraksi di sejumlah lokasi di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi Polda Sumsel. Dari tersangka, polisi menyita senjata api rakitan yang disimpan dari jaringan komplotannya. Aksi pencurian motor yang dilakukan Said, warga desa Gunung Jati, Oku Timur, akhirnya terhenti setelah diringkus unit 4 Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel. Pelaku diketahui menyasar motor yang terparkir di kawasan kampus dan pemukiman warga. Aksi terbarunya terjadi di sebuah kampus di Palembang dengan cara merusak kunci kontak. Ia dan komplotannya berkeliling mencari lokasi sepi yang minim pengawasan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 5 motor dan masih mendalami lokasi lain yang menjadi sasaran, termasuk menelusuri oknum penadah barang curian. Selain motor, polisi juga menemukan senjata api rakitan jenis revolver berikut 5 butir amunisi. Senjata itu diduga berasal dari rekannya yang kini masih buron dan kerap dibawa saat beraksi. Modusnya, dia berkeliling di tempat yang mana motor tersebut terparkir. Salah satunya ada di salah satu universitas di Palembang. Kemudian dengan menggunakan kunci letter T, cepat kilat dia membawa motor tersebut. Kemudian anggota kami dari Subdit 3 Jatantras melakukan penyelidikan dan mendapatkan yang bersangkutan dan melakukan penangkapan. Nah, pada saat ditangkap tersebut, yang bersangkutan memiliki sempi rakitan jenis revolver dengan 5 butir peluru. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel dan tengah menjalani pemeriksaan. Ia dijerat pasal berlapis terkait pencurian dan kepemilikan senjata api. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga tengah bersama wanita idaman lain, oknum ASN di Kabupaten Oku Selatan digerebek polisi di sebuah kamar kos. Penggerebekan dilakukan polisi berdasarkan laporan dari istrinya. Unit Reskrim Polrestabes Palembang terpaksa mendobrak pintu sebuah kamar kos di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Penggerebekan dilakukan setelah penghuni kamar JS yang belakangan diketahui berstatus ASN di Kabupaten Oku Selatan dan seorang wanita, MS, yang diduga perempuan idaman lainnya tak kunjung membuka pintu meski telah diimbau polisi. Situasi sempat tegang saat JS menolak ditangkap. Untuk meredam ketegangan, kerabat JS langsung menenangkan situasi. Meski sempat menolak, JS dan wanita yang bersamanya akhirnya dibawa ke Polrestabes Palembang. Upaya ini dilakukan berdasarkan laporan dari istri JS, Y, yang melaporkan dugaan perselingkuhan ke Polrestabes Palembang. Akan melakukan analisa atas peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, kita akan melakukan tindakan lebih lanjut apakah melakukan penyidikan atau tidak. Kita memiliki kewenangan 1 kali 24 jam untuk mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian setelah itu kita pastikan statusnya apakah dilanjutkan tindakan upaya paksa pada anak atau tidak. Jadi isinya membuat pengaduan di SPKT kita dan sudah kita terima, yang nantinya akan kita follow up atas pengaduan itu. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Palembang, Sumatera Selatan ramai diperbincangkan di media sosial. Pelaku nekat mengangkat motor secara manual karena kendaraan tersebut dilengkapi kunci pengaman tambahan. Meski telah dilengkapi kunci pengaman tambahan, sebuah sepeda motor tetap menjadi sasaran pencurian di kawasan Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku berpakaian serba hitam dan mengenakan masker nekat membawa kabur motor dengan cara mengangkatnya keluar dari rumah kos. Aksi itu dilakukan saat dini hari, setelah mereka gagal merusak kunci kontak utama. Pagi harinya, pemilik motor baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas.
kondisi motor itu dalam keadaan udah dikunci tambahan, kunci stang itu udah di-P, terus juga ada kunci tambahan di cakram bawah itu karena emang dia susah untuk buka di sini, jadi diangkut oleh kedua orang tersebut ke lorong. Berbekal rekaman CCTV sebagai bukti, kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1 untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Pukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menetapkan 3 orang tersangka kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah dari pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bengkulu. 3 tersangka yakni 2 orang pengusaha serta seorang mantan kepala BPN. Mereka diduga berperan dalam memuluskan penertiban hak guna bangunan serta perjanjian kerjasama pembangunan tersebut. Atas korupsi kebocoran PAD tersebut, negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Total sudah ada 6 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi, termasuk mantan Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi, yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan bukan cuma administrasi, pasti ada perbuatan melawan hukum. Begitu ada perbuatan itu pasti ada kerugian negara. Tadi diperiksa dari jam berapa? Siang tadi. Siang. Ini sebelum ditetapkan tersangka udah berapa kali Bang diperiksa? Kalau yang dari perusahaan tadi itu 2 kali malam ini. Bang, yang perusahaan swasta ini Bang memang mitra atau seperti apa ini? Wah, kan lanjutan dari kemarin. Saya bilang tadi direktur utama, ini direktur, ini komisaris. Hingga saat ini Kejati terus melakukan penyidikan dan memeriksa puluhan saksi dari kasus korupsi tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jumat siang, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di kantor pos induk Bengkulu yang berada di Jalan Es Parman, Kota Bengkulu. Penggeledahan dilakukan penyidik menyasar dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kantor pos. Awal mula dilakukan penggeledahan karena Kejati tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan penggelapan anggaran keuangan yang melibatkan pihak internal pos. Langkah ini diambil setelah Kejati menerima adanya laporan resmi dari kantor pusat PT Pos Indonesia. Kerugian negara dari perkara ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Karena sudah kita indikasi ada ketidakbenaran, perbuatan melawan hukum ataupun melakukan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di sini. Kami mendapatkan laporan dari SPI kantor pusat dari PT Pos Indonesia, kemudian kita tidak lanjuti dan hari ini kita sudah laksanakan upaya paksa. Saya kira seperti itu. Nanti terkait dokumen dan barang bukti kita dapatkan nanti akan kami sampaikan, karena masih proses ini di dalam ya. Sejumlah dokumen hingga bukti elektronik disita oleh Kejati Bengkulu dalam penggeledahan ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan rumah warga RT 1, 2, 3, dan 5 Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ludes dilalap si jago merah. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api cukup besar membakar rumah warga, lantaran bangunan rumah semi permanen membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Api diduga berasal dari mesin genset, menimbulkan percikan api di dalam sebuah gudang minyak milik salah seorang warga. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Ratusan warga Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi demo di dalam kawasan perkebunan sawit. Aksi ini dilakukan lantaran lahan mereka diserobot oleh perusahaan BBS seluas 700 hektare.
Warga kesal kepada perusahaan yang sudah menyerobot lahan mereka selama belasan tahun. Bahkan upaya mediasi juga sudah dilakukan dengan tim DU daerah, namun tidak ada solusi dan tidak ada penyelesaian. Warga meminta perusahaan kembalikan lahan mereka yang diserobot oleh perusahaan. Kami 15 tahun sudah istilahnya kita datang berjuang melewati tim DU. 15 kali pertemuan nggak ada itikat baik perusahaan sampai saat ini. Jadi dengan hari ini, saya selaku generasi ketiga, dengan adik-adik muda, gerakan pemuda, yuk kami mau, hak kami mana? Desa kami ada, tapi wilayah kami hilang. Kami tidak banyak meminta hak yang keluasan yang dikelola perusahaan. Kami menuntut hak kami, kembalikan hak kami. Yang 797 hektar kembalikan ke masyarakat, itu intinya. Soalnya dari dulu, dari 2008 sampai 2000 sekarang 25, itu belum ada titik terang kejelasan bahwa kami ini punya lahan 797 hektar, tempatnya di mana kami tidak tahu. Itu makanya kami dirikan camp kami di sini tempat kami. Soalnya di tempat camp kami ini dapur kami. Nah, jadi disitulah titik koordinat yang kami pasang. Selain itu, warga juga meminta kepada anggota TNI yang berada di dalam lokasi perkebunan untuk keluar, lantaran tanah ini masih bersengketa dan perusahaan belum memiliki hak guna usaha. Kami bersama 30 orang berada di perusahaan ini berdasarkan atas perintah Komandan Korem, atas perintah Komandan Dandim. Lebih kurang 30 orang kami di sini untuk melaksanakan pengamanan terpadu. Kaitan sebelum itu, saya kira tahap-tahapan sebelumnya ini dari perusahaan sudah berupaya untuk melerai yang terjadi selama ini konflik antara perusahaan BBS ini dengan warga Desa Sugo. Kami datang ke sini untuk melerai salah satu paling tidak memperkecil untuk konflik yang terjadi selama ini. Sementara itu, anggota TNI mengaku keberadaannya di PT BBS untuk pengamanan terpadu dengan jumlah anggota 30 orang untuk melerai dan penengah untuk memperkecil konflik selama ini. Harapannya ke depan dengan keberadaan TNI bisa memfasilitasi perusahaan dengan masyarakat sampai proses selesai. Jumadi, Kompas TV Jambi. Warga Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dikejutkan dengan temuan jasad bayi yang terkubur di kebun tak jauh dari kandang ayam milik warga. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa pelaku pembuangan bayi adalah ibu kandungnya sendiri, seorang remaja yang masih berstatus pelajar. Pelaku melahirkan di kamar mandi rumahnya secara sembunyi-sembunyi, lalu membungkus bayinya dengan kantong plastik dan menguburkannya di belakang rumah sedalam 50 cm. Barang bukti berupa cangkul dan pakaian pelaku turut disita polisi. Ini tepatnya di belakang rumah ya, di belakang ada kandang ayam di situ ya, di rumahnya saudari Inayah Lestari Dusun 3 Desa Karangsari ya, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Di situ ditemukan kondisi bayi yang sudah meninggal dunia ya, dan kita sudah menetapkan satu orang tersangka ya. Satu orang tersangka inisialnya RB ya, ini ABH ya, anak berhadapan dengan hukum yang masih di bawah umur 17 tahun ya. Pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Toko Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Tim investigasi Unila mengungkap praktik kekerasan dalam pendidikan dasar organisasi Mahapel yang diduga menyebabkan tewasnya Pratama Wijayakesuma pada November 2024. Temuan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Unila Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sunyono, dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Berdasarkan hasil investigasi, bentuk kekerasan yang terjadi meliputi pencelupan kepala peserta ke dalam lumpur,
pemukulan, penghinaan secara verbal, serta pemaksaan tindakan ekstrim. Selain itu, korban juga tetap dipaksa untuk terus melanjutkan kegiatan meski kondisi tubuh tidak sehat dari titik pemberangkatan. Investigasi juga menemukan bahwa sejumlah alumni dan senior terlibat secara aktif dalam tindak kekerasan tersebut, hingga adanya kelalaian dari Wakil Dekan 3 dan dosen pembimbing lapangan atas kasus ini. Dari rangkaian proses tersebut, tim menyimpulkan sejumlah temuan utama. Pertama, adanya praktek kekerasan fisik dan psikis yang merendahkan martabat peserta diksa, termasuk tindakan mencelupkan kepala ke lumpur, pemukulan, pemaksaan aktivitas ekstrim dalam kondisi tidak aman, serta penghinaan verbal. 2. Pelibatan aktif sejumlah alumni dan senior sebagai pelaku langsung atau sebagai pihak yang membiarkan kekerasan terjadi, bertentangan dengan prinsip keselamatan dan pembinaan dalam pendidikan. 3. Kelalaian struktural di tingkat fakultas, ditandai dengan lemahnya supervisi Wakil Dekan 3, pembiaran oleh dosen pembina atau pembimbing lapangan, serta absennya verifikasi dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. 4. Sikap tidak kooperatif organisasi Mahepel, termasuk penolakan memberikan data, menghindar dari proses klarifikasi, serta tidak membuka akses atas dokumen kegiatan yang relevan. Unila akan merekomendasikan pembentukan tim etik universitas untuk memvalidasi dan menindaklanjuti kasus ini. Di antaranya bagi pelaku kekerasan, baik individu, senior maupun alumni, akan dikenakan sanksi etik atau hukum serta pelaporan pidana jika ditemukan adanya unsur penganiayaan, termasuk larangan alumni dalam keterlibatan aktivitas kemahasiswaan. Organisasi Mahapel diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas dan reformasi struktural yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Sementara untuk organisasi mahasiswa dan UKM lingkungan kampus Unila diwajibkan memiliki kode etik dan SOP anti kekerasan hingga memastikan keterlibatan dosen aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, hasil investigasi ini akan diserahkan pihak Universitas Lampung ke Kementerian dan Kepolisian. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung. Seorang mahasiswi berinisial SL tewas usai melahirkan sendiri di kamar kosnya di Bandar Lampung. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Diduga SL melahirkan sendiri secara diam-diam karena malu diketahui orang lain, lantaran anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Baru katanya diomongin si Siska masuk rumah sakit. Kenapa begitu kan waktu itu? Nah, siapa yang bawa dianterin nama kawan kosnya sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah, itu saya turun manggil Pak RT, kemudian manggil Pak Kalingnya. Udah mereka datang, terus lapor ke Polsek. Polisi yang datang ke lokasi menemukan kain dengan bercak darah dan gunting, lalu menyegel kamar untuk penyelidikan. Polisi telah menahan mahasiswa berinisial B yang merupakan kekasih korban karena diduga membuang bayi hasil hubungan keduanya sebelum SL meninggal dunia. Itu dibuang ke arah Teginanang, di jembatan Teginanang. Kondisi bayi masih dalam keadaan hidup karena pada saat dibawa oleh yang bersangkutan merasakan denyut jantungnya. Saat ini polisi masih menyelidiki lokasi pembuangan bayi dan memeriksa B serta menunggu hasil autopsi untuk mendalami kasus tersebut. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung.
Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang jemaah haji asal Sumatera Selatan yang sebelumnya dilaporkan hilang hingga kini belum ditemukan. Tim PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian di berbagai lokasi yang memungkinkan. Seorang jemaah haji asal Kota Pagar Alam, Sumsel dari Kloter 19 Embarkasi Palembang hingga kini belum ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Informasi ini disampaikan Humas PPIH Sumatera Selatan saat menyambut kepulangan Kloter 10 di Asrama Haji Sumsel Selasa 24 Juni 2025. Jemaah bernama Nurmiah Mentajim, berusia 80 tahun, diketahui memiliki riwayat demensia atau penurunan daya ingat. Berdasarkan laman resmi Kemenak, Nurmiah dilaporkan meninggalkan rombongan pada 28 Mei 2025, 2 hari setelah tiba di Mekah dan sejak itu belum diketahui keberadaannya. Pihak petugas Haji Arab Saudi masih terus melakukan pencarian di berbagai lokasi. Jadi betul, jadi ada satu jemaah haji di Embarkasi Palembang itu yang terpisah dari rombongannya ya, terpisah dari Kloter 19 itu Ibu Nurima Mentajim ya dari Pagar Alam itu terpisah itu sekitar tanggal 28 Mei yang lalu gitu kan, dan kemudian sampai saat ini masih belum diketemukan dan belum bergabung dengan kloternya. Jadi saat ini bidang perlindungan jamaah Dinjam ya di PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap jamaah haji tersebut. Tentu saja pencarian itu telah dilakukan di rumah sakit, menyisir di rumah sakit, dan pihak PPIH Arab Saudi juga sudah melakukan ini ke kepolisian Arab Saudi. Jadi dia berangkat mandiri gitu ya, sendiri. Nurmiah berangkat haji seorang diri. Pihak keluarga di Pagar Alam telah mendapatkan kabar sejak awal dan masih menanti informasi lanjutan mengenai keberadaannya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setibanya di rumah, jemaah haji diimbau menjalani karantina mandiri selama 21 hari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit, terutama jika muncul gejala yang mengganggu kesehatan. ...368 jemaah haji Kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan Selasa 24 Juni 2025 pagi. Dengan kedatangan ini tercatat sebanyak 3.679 jemaah telah kembali dari total 8.115 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Setibanya di asrama, seluruh jemaah menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki aula. Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan petugas dari Dinas Kesehatan dan Balai Karantina. Hingga saat ini sejak kedatangan Kloter 1 tidak ditemukan penyakit berbahaya atau jemaah yang perlu menjalani karantina khusus. Namun beberapa jemaah tetap harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisi kesehatan tertentu. Usai kembali ke rumah masing-masing, jemaah diimbau menjalani karantina mandiri selama 21 hari sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Alhamdulillah hingga Kloter 10 ini tidak ada jemaah haji yang dikarantina gitu kan. Tidak ada jemaah haji yang terindikasi misalnya ada COVID dan lain sebagainya. Jadi aman, mereka semua sudah bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Kecuali ada beberapa jemaah kan yang sempat dirujuk ke rumah sakit itu karena memang sakit itu dirawat di Arab Saudi. Ada yang tanazul pulang lebih awal kemudian dirujuk ke rumah sakit. Tapi juga sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu tercatat 20 jemaah haji Debarkasi Palembang meninggal dunia. Sebanyak 15 berasal dari Sumatera Selatan dan 5 dari Bangka Belitung. Seluruh jenazah telah dimakamkan di Madinah maupun di Mekah. Satu jenazah jemaah Kloter 1 yang wafat di dalam pesawat telah dipulangkan dan dimakamkan di Oku Timur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan work from anywhere tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan zaman, sekaligus upaya mendorong efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas layanan ke masyarakat.
Kementerian Pan-RB menerbitkan aturan baru yang memungkinkan aparatur sipil negara bekerja secara fleksibel dari mana saja atau work from anywhere. Kebijakan tertuang dalam Permen Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel. ASN kini dapat menjalankan tugas dari kantor, rumah, atau lokasi tertentu sesuai kebutuhan instansi dan karakter pekerjaannya dengan jam kerja yang lebih dinamis. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Palembang telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan aspek sumber daya manusia serta perangkat pendukung. Saya kira tidak juga tinggal pengaturan jadwal, karena itu disesuaikan dengan kondisi kekinian, dengan perkembangan zamannya sekarang. Karena suka tidak suka, mau tidak mau ke depan itu akan diterapkan juga pada ujungnya di sana. Penerapan WFA dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi tanggung jawab maupun kualitas layanan publik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. Sumsel United, klub kontestan baru Liga 2 musim 2025-2026, menggelar latihan perdana di lapangan atletik dalam Jakabaring Sport City Palembang. Sebanyak 14 pemain telah bergabung dalam sesi latihan awal, menandai langkah awal persiapan menghadapi kompetisi. Pelatih Nil Maizar memimpin latihan perdana Sumsel United di lapangan atletik dalam Jakabaring Sport City Palembang. Latihan ini baru diikuti sebagian pemain yang akan memperkuat tim. Tercatat 14 pemain telah bergabung dalam sesi awal latihan. Sekitar 70% pemain dikabarkan sudah tiba di Palembang. Sebagian telah bergabung, sementara sisanya masih menjalani tes kesehatan. Tim ini nantinya akan diperkuat 25 pemain. Pemain yang hadir itu udah sekitar 70%. Cuma memang kita di minggu ini masih adaptasi training, ya. Ada pemain yang datang, MCU, nanti tes kondisi fisik, tes kondisi tes kesehatan. Setelah semuanya real dan proses tes kesehatan, baru kita bentuk dalam suatu keputusan dengan manajemen, termasuk Pak Manajer, saya, Direktur. Kalau udah oke, baru kita sign. Jadi sekitar 70% udah ada. Sebenarnya jumlah yang pasti sekitar 24-20. Tapi di luar yang regulasi ya. Regulasi itu kan harus main 5 orang. Yang usia 20 harus dimanfaatkan. Jadi sekitar itu sekitar 20. Beberapa nama seperti Irwanto Bajo dan Rahmat Hidayat belum tampak dalam latihan perdana karena baru saja mengikuti pemeriksaan medis. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Kembali di Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebanyak 14 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 23 Juni 2025. Para saksi merupakan anggota Polri yang terlibat dalam penggerebekan arena sabung ayam yang diduga dikelola 2 anggota TNI, Kopda B dan Peltu YHL. Dalam sidang, saksi membeberkan kronologi kejadian, mulai dari apel pagi di Mapolsek Negara Batin hingga penggerebekan yang berujung baku tembak. Saat petugas baru tiba di lokasi, terdengar tembakan yang mengarah ke mobil Kapolsek Negara Batin. Aksi saling balas tembakan pun tak terhindarkan. Selain anggota kepolisian, salah satu saksi merupakan personil Brimob yang diduga ikut bermain judi saat penggerebekan berlangsung. Penggerebekan sendiri dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolsek Waikanan yang diterbitkan pada 17 Maret 2025. Sementara itu, pihak kuasa hukum keluarga korban menyampaikan kekecewaan terhadap majelis hakim yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi keterangan saksi. Mereka kan menyampaikan sesuai fakta ya. Mereka yang tahu di lokasi itu bukan kita ataupun hakim gitu. Tapi kan hakim seolah-olah menyalahkan dan tidak percaya atas keterangan mereka. Ini menurut kami ya gitu. Jadi sepertinya hakim di luar konteks persidangan ini gitu. Apa yang harusnya ditanyakan oleh hakim itu kan bagaimana cara dia melakukan penembakan atau di sana ada siapa saja. Tapi kan ini lebih kepada SOP
dari kepolisian saat akan melakukan penggerbekan. Menurut kami itu boleh saja ditanyakan, tetapi harusnya tidak sampai sedetail itu karena konteksnya adalah ini ada perbuatan dari pelaku atau terdakwa yang melakukan pembunuhan, penembakan secara membabi buta. Seharusnya hakim fokus kepada pertanyaan itu. Ini kita tidak puas sih, jujur ya, kita tidak puas dengan pertanyaan hakim gitu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang jemaah haji asal Kota Pagar Alam, Sumsel dari Kloter 19 Embarkasi Palembang hingga kini belum ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Informasi ini disampaikan Humas PPIH Sumatera Selatan saat menyambut kepulangan Kloter 10 di Asrama Haji Sumsel Selasa 24 Juni 2025. Jemaah bernama Nurmiah Mentajim, berusia 80 tahun, diketahui memiliki riwayat demensia atau penurunan daya ingat. Berdasarkan laman resmi Kemenak, Nurmiah dilaporkan meninggalkan rombongan pada 28 Mei 2025, 2 hari setelah tiba di Mekah dan sejak itu belum diketahui keberadaannya. Pihak petugas Haji Arab Saudi masih terus melakukan pencarian di berbagai lokasi. Jadi betul, jadi ada satu jemaah haji di Embarkasi Palembang itu yang terpisah dari rombongannya ya, terpisah dari Kloter 19. Itu Ibu Nurima Mentajim ya dari Pagar Alam, itu terpisah itu sekitar tanggal 28 Mei yang lalu gitu kan, dan kemudian sampai saat ini masih belum diketemukan dan belum bergabung dengan kloternya. Jadi saat ini bidang perlindungan jamaah Dinjam ya di PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap jemaah haji tersebut. Tentu saja pencarian itu telah dilakukan di rumah sakit, menyisir di rumah sakit, dan pihak Arab Saudi juga sudah melaporkan ini ke kepolisian Arab Saudi. Jadi dia berangkat mandiri gitu ya, sendiri. Nurmiah berangkat haji seorang diri. Pihak keluarga di Pagar Alam telah mendapatkan kabar sejak awal dan masih menanti informasi lanjutan mengenai keberadaannya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Nil Maizar memimpin latihan perdana Sumsel United di lapangan atletik dalam Jakabaring Sport City, Palembang. Latihan ini baru diikuti sebagian pemain yang akan memperkuat tim. Tercatat 14 pemain telah bergabung dalam sesi awal latihan. Sekitar 70% pemain dikabarkan sudah tiba di Palembang. Sebagian telah bergabung, sementara sisanya masih menjalani tes kesehatan. Tim ini nantinya akan diperkuat 25 pemain. Pemain yang hadir itu udah sekitar 70%. Cuma memang kita di minggu ini masih adaptasi training, ya. Ada pemain yang datang, MCU, nanti tes kondisi fisik, tes kondisi tes kesehatan. Setelah semuanya real dan proses tes kesehatan, baru kita bentuk dalam suatu keputusan dengan manajemen, termasuk Pak Manajer, saya, Direktur. Kalau udah oke baru kita sign kontrak. Jadi sekitar 70% udah ada. Sebenarnya jumlah yang pasti sekitar 24-25. Tapi di luar yang regulasi ya. Regulasi itu kan harus main 5 orang. Yang usia 20 harus dimanfaatkan. Jadi sekitar itu sekitar 20. Beberapa nama seperti Irwanto Bajo dan Rahmat Hidayat belum tampak dalam latihan perdana karena baru saja mengikuti pemeriksaan medis. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Arsa Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.